Cuma aku itu motor kasih ikut ikut tak sebab ikut menurut tak boleh Ya, ini itu gimana ini? Ya, biasa tambah bakso, itu kan biasa ya. Ya, tapi itu ya.
Eh? Pas ngapain? Apa deh? Yes. Lumayan, efeknya aja tinggal tetap. Jangan ya Pak, sebelum-sebelum. Mandi di kawasan pasar gue ini kenapa? Ini dia pernah sampai situ. Waalaikumsalam. Ya,
Diretso. Uy, udah. Come cioè in mana futuro. Secara madu dan pandu
Selamat sore, bisa kita mulai ya. Mohon maaf, terlambat 13 menit ya. Sampai itu, Bu. Ini sadarin juga ya, mati. Ini itu, urusan. Kamu seperti Nggak semua dinyalakan dulu kameranya. Oh, yang S1 ini. Farmakologi berapa? Farmakologi 1, Ibu. Farmakologi 1. Oke, kita mulai ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertama-tama mohon maaf ada reschedule berkali-kali gitu ya. Kurang jelas jadwalnya. Yang pertama karena jadwalnya nggak muncul di OASIS saya. Jadi nggak tahu eh, sebetulnya jam berapa. Jadinya jam berapa. Karena yang menghubungi saya itu bukan kelas ini, kelas lain gitu. Jadi bersamaan. Kemudian saya masih cuti, jadi untuk pertemuan minggu depan, karena masih kelas saya, untuk PJMK-nya siapa? Saya, Ibu. Saya itu Mbak Devi. Untuk minggu depan, untuk pertemuan kedua, pengajarnya masih saya karena saya masih cuti, jadi masih bersifat daring. Ya. Untuk Maret tanggal berapa itu? 7. Nah, kita jadwal jadwal sebenarnya kapan? 9, Bu. 8. Jam 8 sampai 9.40, Ibu. Hari Hari Kamis. hari Kamis tadi pagi ya. Nanti di grup tele
ditambahkan di keterangannya. Ya, jamnya ke jam berapa jadwalnya. Sesuai saja jadwalnya. Oh iya Ibu. Nanti minggu depan juga daringnya sesuai dengan jamnya, jadi jam 8 ya. Masih bersifat daring. Kemudian sebetulnya harapannya semua menyalakan kamera ya. Arimbi, iPhone ini siapa? Arya, Devina, Dimas. Yang pakai baju Indomaret itu siapa? Alfiano. Siapa? Sama Gimana? saya masih di perjalanan baru sampai rumah ini, Bu. Oh, dari mana mau ke mana? Dari kampus sampai ke kos ini, Bu. Sudah sampai? Sudah sampai. Ya. Oh ya weh, jangan di jalan. Kalau di jalan matikan aja. Live zoom aja enggak apa-apa. Baik, Kalau Bu, yang ini di sudah sampai. jalan sudah. Dimas mau background ya. Kirain kamu salah satu kerbau di situ. Terus apa lagi? Devina, saya mau gambar. Devina, Balkis, wajahnya dong, jangan plafon. Adelia, Angelita, yang baru yang di jalan Acadin, ya bacanya apa ini? Acadin, Ahmad, Iya, iya Ibu. panggilannya siapa? Adin Ibu. Adin, di jalan Din, di warung. Di kampus, depan kampus Ibu. Oh, yuk disiapkan dulu. Hanya kontrak kuliah sebentar saja, nggak sampai 1 jam. Saya minta teman-teman standby di depan kamera semua. Arimbi, Alfiano, saya cuma lihat jidatnya aja. Arlisya, saya cuma Arimbi sih kurang ketemu. Aku tangan tani Arimbi Mohon ya. maaf Ibu, Arimbi masih loading masuk Ibu. Sudah ada Sinyalnya itu. susah. Itu sudah masuk dia. Masuk dua. Tuh. Oke, sambil saya tunggu ya. Untuk kontrak kuliah hari ini, salah. Ini mana ini? Ini. Oke, sudah bisa lihat share screen dari saya ya. Sudah Ibu. Teman-teman baru pertama kali mengikuti mengikuti mata kuliah farmakologi, betul? Sebelumnya belum pernah. Belum Ibu. Belum Ibu. Ya, saya awali dulu mengenai apa itu farmakologi. Nah, pengajarnya nanti ada saya dan Bu Sofiatul. Ya, sudah kenal? Saya mungkin di mata kuliah tertentu sebelumnya. Kalau belum, saya ada di lab farmakologi, kemudian mengampu di lab biologi farmasi, kemudian saya duduknya di Adipatma lantai 3, jadi kalau mau ketemu tanda tangan dan lain-lain di Adipatma lantai 3. Kemudian bidang kajian, saya masuk ke bidang kajian biologi farmasi. Jadi saya lebih banyak berkutat di fitokimia sebetulnya, fitokimia, fitofarmasi gitu, bukan di farmakologi klinis. Ya, sedangkan Bu Sofiatul Fajriyah ini bisa terlihat dari titelnya M.Pharm klinis ya, jadi lebih ke farmakologi. Mata kuliah farmakologi yang kita pelajari ini akan mempelajari bagaimana ketika obat itu masuk ke dalam tubuh kita, begitu juga bagaimana organ-organ tubuh kita menerima si obat-obatan yang masuk. Ya,
yang dipelajari dari segala aspek. Mulai dari bagaimana obat itu diterima sampai dieliminasi, atau sebaliknya, bagaimana organ-organ itu menerima si obat sampai bagaimana mereka mengeliminasinya. Kalau saya tanya sekilas deh, ketika kita minum obat gitu, obatnya kemana? lambung. Dani. Dani, Ahmad Dani. Apa Dani itu? Ahmad Dhani, Ibu. Oh, Ahmad Dhani. Kamu masuk ke menang ya kamu ya? Masuk ke Senayan. Ahmad Dhani masuk pilihan ke Senayan. Gimana? Ketika kamu minum obat dan obat itu kemana? Hancur di lambung, Ibu. Terus kemana habis itu? Terus masuk ke dalam aliran darah. Habis gitu? Habis itu masuk ke tempat yang diinginkannya itu. Contohnya, Nah, ditaruh dan handphonenya dan. Aku pusing lihat kamu goyang-goyang kayak Bunda Korla dan. Kayak live-nya Bunda Korla itu goyang-goyang gitu. Oke. Kalau sakit kepala, obat sakit nyeri, Saraf obat analgetika atau penghilang rasa nyeri. Kemana dia Dani? saraf tujuh. Kemana Dan? ke seluruh tubuh, Ibu. Munyer-munyer toh. Terus keluar lagi lewat urin. Ada yang bisa jawab? Mbak Aisyah. Aisyah, Elvia, Ambarwati. Iya, Ibu. Mm-mm. Habis munyer-munyer di sirkulasi darah kemana tuh obat? Otot Disalurkan ke tempat yang sakit. Salurkan ke tempat yang sakit. Kalau judulnya analgetik, Mbak. Kok dia tahu kalau yang sakit itu kepala atau giginya? saraf Kok enggak salah tempat? saraf tujuh. Ya nanti farmakologi itu mempelajari tentang itu ya, mulai dari obatnya itu kemana, ya secara garis besar banyak nanti penerimanya banyak. Misalkan obat-obat analgetika yang saya jelaskan tadi berarti ada pendudukan atau ada target aksinya, mau kemana. Ada yang hanya sekedar nempel di lemak, kemudian ikut keluar lagi melalui urin. Kalau obat-obat analgetika dia harus menemukan reseptor. Masih pernah dengar reseptor itu apa? Nanti kita pelajari juga. Nempellah dia di reseptor, duduk di reseptor. Kemudian memberikan sinyal bahwa oh ini nyerinya harus dikurangi. Oh sensasi rasa nyerinya atau sensasi rasa panas atau sensasi rasa gatal itu harus dikurangi. Begitu. Nanti berbeda lagi dengan obat-obat ke sistem saraf otonom atau sistem saraf pusat yang sangat suka dengan lemak. Gitu ya nanti teman-teman ya. Itu yang akan kita pelajari konsepnya. Gimana obat itu di dalam tubuh. Atau sebaliknya, obat itu eh, waktu kita minum, obatnya itu pecah dulu, kemudian larut, apa tetap ada di kapsul, kapsulnya melayang-layang, hancur di menit keberapa, nah itu akan dipelajari ya di farmakologi. Kenapa menjadi penting mata kuliah farmakologi ini? Karena ini induknya, awalnya, konsep dasarnya. Kalau teman-teman miss di farmakologi, nanti kesulitan di farmakologi 2. Kalau nggak lulus di farmakologi 2, nggak bisa memahami konsepnya farmakologi klinis. Kalau nggak bisa farmakologi klinis, nggak bisa farmakoterapi.
Kalau Anda bisa farmakoterapi, klinis terapi tidak bisa, interaksi obat pasti juga kesulitan. Nah, begitu berurutan gitu ya. Jadi harus dengan baik memahami mata kuliah ini. Kemudian untuk jadwal perkuliahannya sesuai ya, berarti tetap pagi jam 8 setiap hari Kamis. Untuk sebelum UTS, pengajarnya adalah saya dari pertemuan 1 sampai 7. Nah, kemungkinan salah satu materi akan saya hilangkan atau saya gabung, digantikan dengan kuis. Ya, kalau hari ini seharusnya ada pendahuluan farmakologi dan drug discovery, nanti akan saya kirimkan materinya, teman-teman bisa baca atau saya gabung dengan farmakokinetika minggu depan. Tuh. Kemudian minggu ketiga ada farmakodinamika, minggu keempat ada mulai masuk ke obat-obat yang bekerja pada sistem saraf otonom, kemudian kelima obat-obat analgetik, antiinflamasi, antihistamin, keenam obat-obat sistem respirasi dan renal, nanti mungkin digabung. Nah, yang ketujuh itu ada kuis atau tugas. Gitu ya. Nilai kuisnya nanti akan saya jelaskan. Setelah itu ada nilai UTS. Terus setelah UTS, ini memang tidak ada jadwal remedial, teman-teman. Ya, tetapi dari kelas yang kemarin waktu kontrak kuliah, kalau ada kesepakatan bahwa remedi itu per dosen. Jadi ketika saya nanti sampai UTS, kan ada 7 materi. Kalau nggak lulus nilainya, nanti ditambahkan dengan tugas ya, pasti dikomposisikan dengan tugas. Masih tidak lulus, nanti akan ada remedi. Nah, remedinya ini mau nggak mau, nanti entah belakangan atau mencari jadwal sendiri. Gitu. Kemudian setelah UTS, nanti ada Bu Sofi, pengajarnya ada 7 materi juga, ada kuis juga. Kemudian diujikan pada ujian akhir semester. Awalnya, setelah UAS akan ada remedi. Awalnya remedinya di sana, tetapi harus belajar 14 materi. Nah, teman-teman agaknya kesulitan, makanya jadi per dosen jadi ada remedinya. Apakah ini juga disepakati oleh kelas ini atau bagaimana? Atau ada ide lain mengenai remedi, maunya seperti apa? Sepakat Ibu, seperti itu saja. Sepakat ya. Berarti nanti setelah materi saya ada UTS dan remedi, materinya Bu Sofi ada UTS dan remedi, begitu ya. Itu nilai yang sudah dikombinasikan atau komposisikan dengan tugas. Kemudian di Oasis sudah ada ruangannya ya, kayaknya besok kita kuliah di ruangan mana itu sudah ada. Untuk penilaian dosen ada 40% dari saya, 10% untuk kuis dari saya ya. Kemudian ujian akhirnya UAS-nya 40%, 10%. Jadi masing-masing 50%. Saya 50%, Bu Sofi 50%. Kemudian untuk yang tanya jawab, diskusi, pasti akan ada nilai tambahan. Kemudian di poin tambahan di kuis juga akan ada penilaian matriknya gitu ya. Jadi kalau cuman kopas dari Google deskripsi gitu ya, itu nilainya pasti akan rendah. Tetapi kalau teman-teman bisa menjelaskan duduk masalahnya, kemudian pemilihan terapinya sesuai misalkan gitu, poinnya juga akan makin tinggi. Remedi akan dilaksanakan 1 kali, berarti kalian sebetulnya sudah 2 kali ya, remedinya saya dan remedinya Bu Sofi setelah total akhir. Dan remedi ini tidak menjamin teman-teman lulus. Jadi saya tidak menerima kalimat, Bu saya kan sudah ikut remedi, kok masih belum lulus. Ya, memang begitu. Kalau nilai yang kamu hasilkan, yang teman-teman hasilkan ternyata 54 gitu ya. Terus kemudian ikut remedi. Ternyata setelah remedi, nilai remedinya cuma 30 ya, sama saja kan tidak ngangkat. Gitu ya konsepnya ya. Jadi teman-teman jangan memaksa kemudian menghubungi Bu saya mau melakukan apa saja.
Dikasih tugas boleh, dikasih apa boleh, yang penting ini Bu, saya mau ikut remedi lagi atau diluluskan. Itu tidak ada di saya ya. Jadi kalau memang kesempatannya ada di remedi, kalau memang tidak lulus ya tidak lulus. Gitu. Kemudian range score masih sama, minimal C. Tuh. Ada yang ingin ditanyakan mengenai kontrak kuliah kita hari ini? Belum ada? Belum ada, Bu. sementara belum ada, Ibu. Belum ada ya. Untuk minggu depan ketika kita melakukan perkuliahan daring, mungkin masih memang seharusnya tidak daring ya, luring, tapi karena saya masih belum bisa masuk full time, jadi mohon kesediaannya gitu tetap daring. Nah, ketika teman-teman daring nanti ya posisikan atau kondisikan memang teman-teman seperti berangkat kuliah gitu ya, kayak Mas siapa itu Adin itu juga itu kayak dengerin radio Mas gitu ya. Terus siapa lagi ya? Ya tadi yang di jalan itu nanti kalau ada apa-apa jatuh gelundung nanti kabar yang tersebar di sekolah di kampus itu adalah, oh itu jatuh pas kuliahnya Bu Rosa. Itu kan tidak menyenangkan ya, gelundung pada saat kuliah daring. Nah, itu dikondisikan teman-teman memang mau ikut perkuliahan gitu. Saya pribadi mau kuliah itu duduk tenang bawa catatan. Sudah mendengarkan dengan catatan full saja belum tentu kita bisa memahami. Apalagi yang handphonenya cuma dibawa pakai headphone, kemudian apa namanya naik motor kemana-mana gitu. Masih ada sampai sekarang kuliah yang sambil cuma dengerin gitu kayak nonton YouTube gitu ya. Jangan ditiru. Hanya 1 kali pertemuan saja. Kemudian untuk izin bisa izin 2 kali ya, berarti teman-teman bisa tidak mengikuti kelas sebanyak 2 kali dengan alasan yang cukup masuk akal gitu ya, memang betul gitu. Kemudian kalau memang ada kegiatan yang direncanakan, misalkan minggu depan ada yang mau dilamar, minggu depan mau jalan-jalan, minggu depan ada wisudanya kakaknya gitu ya, atau apa gitu, pokoknya kegiatan yang tidak bisa digantikan, teman-teman bisa masuk di kelas yang lain. Ini bisa ada kelas A, B, C dengan persetujuan saya, atau teman-teman izin gitu, dengan cara menghubungi saya ya, atau menghubungi Mbak Devi. Devi ya tadi ya, PJMK-nya. Ya, Ibu. Ya, itu bisa menghubungi Mbak Devi untuk izinnya. Bagaimana kalau lebih dari 2, maka tidak diperkenankan untuk ikut perkuliahan, tidak boleh ikut ujian. Ya, kemudian apa lagi ya? Izin. Nah, yang terlambat mungkin sedikit berbeda ya di kelas saya. Tidak bisa disamakan dengan kelas-kelas lain, dan saya harap tidak menyamakan kelas saya dengan kelas lain, kelas dosen lain. Tidak disampaikan gitu di kelasnya Bu Rosa boleh Bu gini gini, tidak bisa, tidak boleh ya, sama nggak sama metodenya. Ketika teman-teman nanti terlambat 10 menit, terlambat 15 menit, terlambat 30 menit, atau bahkan terlambat 10 menit sebelum berakhirnya perkuliahan, silahkan masuk ke kelas, datang, langsung masuk dan duduk ketika perkuliahan itu sudah dimulai. Kalau memang saya diam saja masih belum menjelaskan tentang teori, silahkan pamit, Bu, mohon maaf saya terlambat. Tapi kalau sudah menjelaskan tentang teori, tidak perlu datang ke depan untuk menyela dan bilang, Bu, saya mohon maaf saya terlambat. Silahkan duduk saja, cari posisi yang paling dekat dengan posisi pintu. Ya, tidak mengganggu
teman-teman yang sedang mendengarkan perkuliahan di yang lainnya gitu ya. Itu ya, bisa dipahami ya. Begitu juga dengan yang izin ke kamar mandi. Gitu. Kalau mau ke kamar mandi, mau ngangkat telepon, mau keluar, mau sholat, terserah mau apa, keluar, silahkan ambil jalur yang paling tidak terlihat, minggir, melipir, keluar ruangan, kemudian kalau sudah selesai silahkan masuk kembali. Begitu. Ya, jadi tidak perlu minta izin, Bu, mohon maaf saya mau pipis. Bu, izin mau BAB. Bu, izin saya lapar. Bu, izin saya mengangkat telepon. Bu, izin gitu ya, tidak perlu. Jadi silahkan memposisikan diri, melipir saja lewat pinggir, kemudian tidak usah pamit gitu maksudnya. Apakah hal ini teman-teman keberatan atau sepakat untuk atau tidak masalah dengan peraturan yang saya berikan ini? Sepakat, Bu. Nggak apa-apa ya, karena kalau nuruti orang mau ke kamar mandi itu kalau jumlahnya 50 gitu, 49 orang mau ke kamar mandi, ada 49 kali interupsi, kali 2. Sering sekali nanti, Bu, sudah, Bu, izin ke kamar mandi. Nanti baliknya, Bu, sudah. Jadi saya tidak suka begitu. Untuk absensi sementara minggu depan ikut manual dulu, Mbak Devi bawa manual print-printan dulu, yang berikutnya bisa melalui Moodle atau Oasis yang sudah disinkronize. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada yang keberatan dengan peraturan yang saya berikan? Tidak ada, Ibu. Ada ya. Kalau di kelas saya, terus yang paling baik adalah mengikuti perkuliahan yang betul, tenang, mau tanya silahkan, sopan gitu. Kalau memang tidak bisa mengikuti perkuliahan saya, jangan ngajak temennya ngobrol. Ya, jangan. Mending tidur di belakang. Ya, daripada berisik mengganggu perkuliahan. Yang mau kuliah betul-betul banyak. Oke. Yang terakhir adalah syarat masuk ke kelas saya adalah suka dulu sama farmakologi. Ya, kalau memang sudah tidak suka sama farmakologi, mau saya nyerocos seperti apa, materinya nggak akan masuk. Akan sulit. Opo, reseptornya opo, bentuknya opo, reseptor di bagian tubuh kita itu di mana, itu tidak akan nyampe karena kita apa namanya meraba-raba gitu ya. Dalam tubuh kita nggak bisa lihat gitu. Jadi harus semangat dulu, harus suka dulu. Harapan saya teman-teman bisa suka dengan farmakologi dulu, baru terus bisa mengikuti dengan baik. Gitu ya. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, saya rasa saya cukupkan untuk kontrak kuliah kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan proses daring. Saya harap posisi perkuliahan jauh lebih baik ya daripada hari ini yang ada yang kelihatan jidatnya. Makanya Mas Dimas itu malah ketutupan mobilnya. Saya cuma lihat mobilnya doang. Iklan ya dia. Itu ada yang goyang-goyang, ada yang sambil tiduran kayaknya ya. Nanti kalau minggu depan sudah masuk materi, saya harap jauh lebih serius lagi gitu ya. Kalau sekarang sih cuma kontrak kuliah, santai-santai aja. Gitu. Sudah, kalau sudah, saya akhiri kontrak kuliah kita hari ini. Semoga perkuliahan kita lancar, dimudahkan, teman-teman mudah memahami. Ini adalah mata kuliah pertama dan terakhir yang kalian ambil farmakologi ya. Jadi nggak ngulang-ngulang, lancar semuanya. Ketemu lagi nanti di farmakologi 2. Ya. Saya akhiri, mohon maaf jika ada salah kata. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.